Jumpa lagi kita Bapak Ibu, Bismillahirrohmanirrohim. Informasi yang Adin bawa kali ini Bapak Ibu, dengan keluarnya Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024, di mana Permendikbud ini tentang kurikulum pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Maka secara nasional sah IKM, ya, implementasi kurikulum merdeka IKM berlaku secara nasional. Maka Bapak Ibu, dengan Permendikbud ini sekarang tidak ada lagi alasan sekolah tidak melaksanakan implementasi kurikulum merdeka IKM yang diberlakukan secara nasional oleh pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudristek. Oke Bapak Ibu, poin-poin penting apa saja dengan adanya pengesahan IKM ya yang berlaku secara nasional? Silakan Bapak Ibu disimak sampai tuntas. Nah, Bapak Ibu, di dalam proses pelaksanaan atau dengan diterbitkannya gitu ya, Permendikbud nomor 12 tahun 2024, berarti ini akan menjadi payung hukum, dan memang menjadi payung hukum ya bagi IKM, implementasi kurikulum merdeka yang diberlakukan secara nasional. Nah, ini siaran persnya Bapak Ibu nomor 96 ya tahun 2024. Dan dari siaran pers ini nanti admin coba untuk mengambil poin-poin penting dari siaran pers yang disampaikan oleh Kemendikbud. Nah, poin-poin penting ini yang pertama Bapak Ibu, bahwa Kemendikbudristek terbitkan payung hukum ya bagi IKM secara nasional yang tertuang tentu di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024. Dan ini berlaku mulai dari pendidikan usia dini, pendidikan anak usia dini, kemudian jenjang pendidikan dasar. Pendidikan dasar itu adalah SD, SMP, dan jenjang pendidikan menengah SMA, SMK. Itu ya Bapak Ibu. Poin pertama itu. Poin kedua, Permendikbudristek memberi kepastian arah kebijakan tentang kurikulum dan pembelajaran bagi seluruh masyarakat, khususnya para pendidik, kepala satuan pendidikan, dan dinas pendidikan. Di sini berarti Permendikbudristek ini memberikan arah, memberikan satu kepastian, memberikan satu kebijakan, arah kebijakan tentang kurikulum pembelajaran, dan ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat, terutama Bapak Ibu yang ada di satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga, kebijakan kurikulum dan pembelajaran dalam Permendikbudristek 12 tahun 2024 itu, ini adalah upaya menyeluruh untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara berkeadilan. Jadi intinya adalah bahwa Bapak Ibu, kebijakan kurikulum ini ya, kebijakan kurikulum dan pembelajaran yang dimana tertuang di dalam Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 itu semata-mata hanya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang secara berkeadilan. Ya, tidak membeda-bedakan ras, suku, agama gitu ya. Tapi dalam satu proses pembelajaran anak diberlakukan sama, memiliki hak yang sama ya, untuk menciptakan rasa keadilan yang tentu yang adil ya begitu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu, poin yang keempat adalah perubahan kurikulum diperlukan untuk memudahkan dan mendorong guru melakukan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan belajar siswa dan guru tidak terasa terbebani. Ya, intinya Bapak Ibu, dalam rangka perbaikan ke depan, meningkatkan kualitas pembelajaran, mutu pendidikan yang lebih baik di masa yang akan datang, tentu disesuaikan dengan berbagai perkembangan. Dan ini harus dituangkan dalam sebuah kurikulum yang mengikuti perkembangan zaman tentu. Ya, dengan zaman yang tentu dari masa ke masa selalu berubah, maka kurikulum pun harus menyesuaikan itu. Itu ya. Nah, itu makna daripada perubahan kurikulum. Apa diperlukan? Kemudian yang kelima ya. Poin yang kelima, struktur kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Tuh ya. Dengan struktur yang fleksibel, kurikulum merdeka bisa diterjemahkan oleh sekolah yang lebih
yang minim fasilitas di daerah terpencil menjadi kurikulum yang betul-betul sesuai dengan kondisinya. Artinya Bapak Ibu bahwa kurikulum merdeka ini menjanjikan kebebasan atau memberikan kebebasan kepada pengelola, dalam hal ini guru dan kepala sekolah, tetapi terukur tentu, kebebasan yang terukur ya. Dan ini bisa diterapkan di semua satuan pendidikan, tidak hanya di kota, tetapi juga di pedesaan, termasuk daerah-daerah terpencil yang minim tadi untuk fasilitas. Ya, minim dalam hal ini minim untuk fasilitas pembelajaran, fasilitas pendidikan, dan tentu ya dengan fasilitas yang lain-lain seperti mungkin jaringan internet dan lain-lain, kemudian akses jalan, kemudian kelengkapan apa namanya itu kepemilikan IT ya, kemudian banyak lagi yang lainnya yang mungkin di beberapa satuan pendidikan di daerah-daerah pelosok itu mungkin jauh dari jangkauan sempurna, jauh dari kata apa namanya paripurna sebuah sekolah, jauh dari lengkap, jauh dari memadai. Tetapi dengan pemberlakuan kurikulum merdeka ini, kementerian meyakini bahwa memberikan sebuah tawaran yang sangat fleksibel ya, kepada satuan pendidikan dengan menawarkan prinsip-prinsip dari kurikulum merdeka ini. Kemudian yang keenam, manfaat kurikulum merdeka mulai terlihat dari data asesmen nasional. Oke, jadi manfaat kurikulum merdeka ini dapat dirasakan dengan hadirnya asesmen nasional, ANBK, asesmen nasional berbasis komputer, di mana satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka mengalami peningkatan skor literasi dan numerasi yang lebih tinggi dibanding sekolah lain. Nah, dengan melihat hasil AN, hasil asesmen nasional, kemudian terlihat sekali hasilnya antara satuan pendidikan yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka dengan satuan pendidikan yang belum melaksanakan kurikulum merdeka. Dan itu terlihat jelas sangat jauh begitu. Ya luar biasa peningkatannya terutama di skor literasi menerasi. Ya, itu bisa diterjemahkan di dalam rapor pendidikan melalui asesmen nasional. Oke, nomor 7 Bapak Ibu, kurikulum yang baik tidak memaksa guru. Nah, ini kurikulum yang baik tidak memaksa guru untuk kejar tayang materi, melainkan mendorong guru untuk lebih memperhatikan kemajuan belajar muridnya. Nah, kurikulum yang baik itu tidak memaksa guru. Artinya diyakini bahwa Bapak Ibu, kementerian ini meyakini dengan kurikulum merdeka ini tidak ada paksaan untuk guru. Tidak ada paksaan untuk guru untuk menyelesaikan satu materi tertentu, gitu ya. Atau ada tagihan-tagihan, target-target tertentu, tidak ada. Di kurikulum merdeka ini justru guru diberikan kebebasan, mendorong seluas-luasnya kepada guru, silahkan berekspresi, kemudian menyesuaikan tentu dan beradaptasi ya dengan kondisi dan lingkungan yang ada di satuan pendidikan. Diberikan kebebasan kepada guru dan tentu kebebasan yang terukur sehingga apapun metode pendekatan yang dapat digunakan oleh guru semata-mata tadi dalam rangka untuk peningkatan mutu, peningkatan kualitas pembelajaran siswa kita. Nah, itu ya untuk di apa daripada mungkin di sini manfaat ya atau salah satu prinsip dari kurikulum merdeka bahwa kurikulum ini tidak memaksa guru. Kemudian yang ke-8, ini poin yang ke-8, ini pentingnya menjalin sinergi ini mungkin poin yang terakhir ya. Pentingnya menjalin sinergi seluruh pemangku kepentingan untuk mensukseskan percepatan implementasi kurikulum merdeka. Jadi Bapak Ibu, sebelum diketok secara nasional, berlaku secara nasional kurikulum merdeka ini, maka IKM ini, implementasi ini betul-betul bisa dicoba ya, dilaksanakan di seluruh satuan pendidikan, seluruh Indonesia tentu. Nah, untuk itu penting adanya sinergi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pejabat yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten daerah, dinas pendidikan, ya mungkin level yang paling bawahnya lagi di pengawas, kemudian sampai ke Korwil, ya kepala sekolah, guru, itu ya Bapak Ibu. Jadi ini penting kerjasama berkolaborasi bahu membahu agar
implementasi kurikulum ini bisa berjalan secara nasional. Dan yang terakhir sekali adalah ini adalah pesan Mendikbudristek Bapak Ibu di dalam siaran pers ini. Yang pertama untuk pesan Mendikbudristek kepada daerah. Pemerintah daerah agar mendukung guru, kepala sekolah, dan pengawas untuk menguatkan budaya saling belajar, berbagi, dan berkolaborasi, baik secara luring dan daring. Dengan cara apa? Pertama, memanfaatkan berbagai sumber belajar yang telah tersedia di VMM, dan mengaktifkan komunitas belajar guru di tiap sekolah maupun antar sekolah. Ini Bapak Ibu penting. Sepertinya ini pesan Mendikbudristek ini tidak hanya untuk kepala daerah, tetapi juga perlu disampaikan dan didengar dan diimplementasikan, dilaksanakan oleh teman-teman guru dan kepala sekolah termasuk pengawas. Pesan yang kedua, pesan Mendikbudristek yang kedua adalah untuk orang tua, agar bisa menjadi teman dan pendamping belajar bagi anak, serta memahami kompetensi yang perlu dicapai pada fasenya. Orang tua dapat pula mempelajari buku teks dan non-teks pelajaran yang bisa digunakan dalam IKM Merdeka melalui apa? Ada di sini buku.kemdikbud.co.id. Itu Bapak Ibu. Oke, itu saja Bapak Ibu siaran atau inti-inti atau poin-poin penting ya di siaran persnya yang dikeluarkan oleh kementerian. Mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat. Mohon maaf agak lama ya penjelasannya karena memang harus tuntas begitu. Oke, itu saja. Terima kasih. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.